Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiti Ramawati, NPM 2011034. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara Islam dan ekologi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup oleh dosen pengempu Bapak Yogi Kurnia MPD. Baiklah, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu ekologi. Apa sih ekologi? Ekologi adalah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan Muslim adalah sebutan bagi penganut agama Islam yang mereka itu berserah diri hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di bumi terdapat berbagai macam makhluk hidup yang mereka tinggal di salah satu tempat tinggal. Di sana terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, lingkungan tempat tinggal untuk memenuhi siklus saling ketergantungan itu disebut dengan ekosistem. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu komponen yang membentuk ekologi. Apa aja sih komponen yang membentuk ekologi? Jadi, komponen yang membentuk ekologi itu terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen benda hidup, contohnya seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah komponen abiotik. Seperti komponen abiotik ini adalah komponen benda mati, contohnya seperti cahaya, suhu, air, oksigen, dan lain-lain. Manusia sebagai pengambil manfaat dari ekosistem, sehingga manusia dapat hidup secara berkelanjutan. Nah, dengan adanya pengambil manfaat ini supaya didasarkan pada keberlangsungan ekosistem. Artinya, manusia dapat mengambil manfaat tanpa merusak ekosistem, agar manusia dapat memperoleh manfaat dari ekosistem tersebut secara terus-menerus. Pada zaman sekarang, peranan Muslim terhadap lingkungan itu sangat beraneka ragam. Yang pertama, manusia sebagai komponen lingkungan yang dominan. Oleh karena itu, manusia supaya dapat menjaga keserasian hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, agar ekosistem itu tidak terganggu. Yang kedua, manusia sebagai perusak lingkungan. Apabila manusia mengambil sumber daya alam hanya berlandasan pada pandangan keperluan jangka pendek, memanfaatkan produksi sebanyak mungkin dengan modal seminim mungkin tanpa memikirkan jangka panjangnya, itu akan memakmurkan generasinya, tapi akan mensengsarakan generasi penerusnya. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan akibat perbuatan tangan manusia, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, contoh kerusakan yang ada di darat dan di laut itu contohnya seperti hutan gundul, kebakaran hutan, pencemaran air laut, dan masih banyak lagi. Itu adalah merupakan perbuatan tangan manusia yang mereka tidak bertanggung jawab, yang mereka itu mengambil manfaat tapi tidak memikirkan keseimbangan atau keserasian ekosistem. Selanjutnya dalam firman Allah itu, Allah menghendaki agar manusia itu merasakan akibat perbuatan tangan mereka, supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Maksudnya, Allah di sini memberi peringatan kepada manusia, suatu peringatan dari Allah agar manusia itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang seharusnya, yang mana mereka itu supaya bisa memperhatikan, bisa menjaga, bisa melestarikan keseimbangan ekosistem. Nah, ini adalah gambar yang mana ini merupakan beberapa contoh akibat atau perbuatan tangan manusia yang mana mereka itu mengambil manfaat tapi tidak memperhatikan ekosistem yang lainnya. Contohnya seperti yang pertama itu adalah penebangan hutan secara besar-besaran tanpa melakukan reboisasi. Nah, yang seharusnya ketika mereka mengambil manfaat atau menebang pohon yang ada di hutan itu supaya setelahnya melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, yang kedua ini adalah merupakan perbuatan tangan manusia yang mereka itu membuang sampah di laut.
Akibatnya apa? Akibatnya air laut itu menjadi tercemar sehingga para ikan tuh kehilangan habitatnya. Karena dengan air laut yang tercemar itu akan membuat para ikan-ikan itu menjadi mati. Mereka kehilangan ekosistemnya, dan kemudian manusia juga kehilangan air bersih seperti itu. Dan seharusnya manusia tidak membuang sampah di laut. Seharusnya mereka membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yogi Kurnia MSI selaku dosen mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dan juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita, dan saya juga ingin meminta maaf mungkin dalam video ini terdapat banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.